Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama. Perkenalkan, saya Enjam Kurnia dengan nomor induk mahasiswa 2023143616. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengidentifikasi berbagai persoalan bidang politik dan iptek. Yang pertama yaitu bidang sosial. Nah, permasalahannya seperti kemiskinan, ketidaksesuaian sosial, pendidikan, kesehatan, dan isu-isu hak asasi manusia. Lalu, cara mengidentifikasinya yaitu melakukan survei dan penelitian sosial, menganalisis data demografi dan ekonomi, serta mendengarkan suara komunitas melalui wawancara dan diskusi kelompok. Lalu yang kedua yaitu bidang politik. Nah, permasalahannya yaitu korupsi, kebijakan publik yang tidak efektif, konflik kekuasaan, hak-hak politik, dan demokrasi. Cara mengidentifikasinya yaitu dengan menelaah kebijakan pemerintah, memantau perkembangan politik, menganalisis berita dan laporan investasi, serta mempelajari opini publik melalui jejak pendapatan dan survei. Yaitu di bidang iptek. Permasalahannya yaitu inovasi teknologi, etika dalam penelitian, dan akses terhadap teknologi dan dampak teknologi terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, cara mengidentifikasinya yaitu meninjau literatur ilmiah, mengikuti perkembangan teknologi terbaru, menganalisis dampak teknologi melalui studi kasus, dan berdiskusi dengan pakar di bidang yang terkait. Lalu ke pembahasan yang kedua yaitu mengaplikasikan paradigma Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, memelihara persatuan dan kesatuan, serta mendukung sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Lalu yang kedua yaitu pendidikan. Nah, menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan kejujuran dalam kurikulum pendidikan, serta mendukung atau mendorong sikap kritis dan cita-cita tanah air. Lalu yang ketiga yaitu ekonomi. Nah, mengembangkan ekonomi yang berkeadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan sosial, mendorong ekonomi kerakyatan, dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi membawa manfaat bagi seluruh warga negara dan masyarakat. Lalu yang keempat, hukum dan keadilan. Nah, menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi, bisa melindungi hak asasi manusia dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang kelima yaitu sosial dan budaya. Meningkatkan solidaritas sosial, menghargai keberagaman budaya, dan menjaga warisan budaya bangsa, serta membangun masyarakat yang toleransi dan harmonis. Lalu yang keenam yaitu lingkungan hidup. Mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan, serta menggalakkan budaya cinta lingkungan. Lalu ke pembahasan yang ketiga yaitu mengevaluasi persoalan bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia baru. Nah, yang pertama yaitu analisis konteks. Perlu memahami situasi sosial dan politik saat ini di Indonesia, termasuk tantangan dan peluang yang ada. Lalu yang kedua yaitu identifikasi isu utama, seperti menyoroti isu-isu kritik seperti korupsi, ketidaksetaraan sosial, hak asasi manusia, dan stabilitas politik. Lalu yang ketiga yaitu pengumpulan data. Nah, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti survei, laporan pemerintah, dan penilaian akademis. Lalu yang keempat yaitu stakeholder engagement. Nah, ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mendapatkan perspektif dan
komprehensif. Lalu yang kelima yaitu perumusan kebijakan, mengembangkan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis yang dilakukan dengan fokus pada solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Lalu yang keenam yaitu proyeksi masa depan, seperti membuat skenario dan proyeksi tentang bagaimana berbagai kebijakan dan intervensi dalam mempengaruhi perkembangan sosial politik di masa depan. Lalu ke pembahasan yang terakhir yaitu memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Yang pertama yaitu patuh terhadap hukum, mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Lalu yang kedua ikut berpartisipasi, terlibat dalam kegiatan masyarakat dan proses demokrasi seperti pemilihan umum. Lalu yang ketiga yaitu menghormati hak orang lain, seperti menghargai hak dan kebebasan sesama warga negara. Lalu yang keempat berkontribusi pada kebaikan sesama, seperti terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Lalu yang kelima menunjukkan toleransi, seperti menghargai keberagaman budaya, agama, dan pandangan politik. Lalu yang keenam yaitu mengedukasi diri sendiri, terus belajar dan mengikuti perkembangan isu-isu penting tingkat lokal, nasional, dan global. Mungkin hanya itu saja pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.